Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Turula dari 2B MBP atau Manajemen Bisnis Pariwisata. Ingin menjelaskan materi 10 materi yang ditugaskan oleh Pak Janiarto, Makul Manajemen dan Skap Pariwisata. Baiklah, masuk ke materinya. Manajemen adaptif. Satu, manajemen yang adaptif. Proses lanskap bersifat dinamis, terlepas dari ketidakpastian yang mendasari sebab dan akibat perubahan atribut lanskap harus menginformasikan pengambilan keputusan. Belajar dari hasil dapat meningkatkan manajemen hubungan non-linear, guncangan eksternal, dan interaksi serta ambang yang tak terduga menyiratkan potensi kejutan yang tidak pernah berakhir. Setiap kejutan merupakan kesempatan untuk belajar yang mengarah pada pengembangan pemahaman baru sebagai dasar untuk strategi yang direvisi. Pembelajaran dan revisi ini membutuhkan penyesuaian terus-menerus di mana pengetahuan baru diperoleh dari berbagai sumber. Manajemen adaptif dan baru-baru ini manajemen kolaboratif adaptif telah muncul sebagai pendekatan praktis untuk proses pembelajaran berkelanjutan ini. Dan yang kedua yaitu titik pertimbangan umum. Solusi untuk masalah perlu dibangun di atas proses negosiasi bersama berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan muncul ketika tujuan dan nilai dibagi. Namun, pemangku kepentingan memiliki nilai, keyakinan, dan tujuan yang berbeda. Tujuan yang benar-benar selaras tidak mungkin mahal untuk ditetapkan atau tanpa signifikansi langsung. Mengidentifikasi cara cepat ke depan melalui penanganan tujuan jangka pendek yang lebih sederhana dapat mulai membangun kepercayaan. Dan yang ketiga, multiskala atau beberapa skala. Berbagai pengaruh sistem dan umpan balik mempengaruhi hasil manajemen, tetapi dampak ini terungkap di bawah pengaruh dan kendala eksternal. Hasil pada skala apapun dibentuk oleh proses yang beroperasi pada skala lain. Pengaruh termasuk umpan balik, sinergi aliran, interaksi, dan jeda waktu, serta pendorong tuntutan eksternal. Dan yang keempat adalah multifungsi atau beberapa fungsi. Lanskap dan komponennya memiliki banyak kegunaan dan tujuan yang masing-masing dinilai dengan cara yang berbeda oleh pemangku kepentingan yang berbeda. Pertukaran ada di antara penggunaan lanskap yang berbeda dan perlu direkonsiliasi. Banyak lanskap menyediakan beragam nilai, barang, dan jasa. Pendekatan bentang alam mengakui berbagai pengorbanan di antara barang dan jasa ini. Ini menangani mereka dengan cara yang eksplisit secara spasial dan didorong oleh ekosistem yang mendamaikan berbagai kebutuhan, preferensi, dan aspirasi pemangku kepentingan. Kelima yaitu multi-stakeholder atau beberapa pemangku kepentingan. Berbagai pemangku kepentingan membingkai dan mengungkapkan tujuan dengan cara yang berbeda. Kegagalan untuk melibatkan pemangku kepentingan secara adil dalam proses pengambilan keputusan yang akan menghasilkan hasil yang kurang optimal dan terkadang tidak etis. Semua pemangku kepentingan harus diakui meskipun pencarian solusi negosiasi yang efisien mungkin hanya melibatkan sebagian pemangku kepentingan. Solusi harus mencakup distribusi manfaat dan insentif yang adil. Mengembangkan pendekatan lanskap memerlukan proses iteratif yang sabar dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan dan mengenali keprihatinan dan aspirasi mereka. Kemajuan membutuhkan komunikasi yang perlu dikembangkan dan dipelihara dan saling menghormati nilai-nilai yang sangat penting.
Dan yang keenam adalah logika perubahan yang dinegosiasikan dan transparan. Kepercayaan di antara pemangku kepentingan merupakan dasar pengelolaan yang baik dan diperlukan untuk menghindari atau menyelesaikan konflik. Transparansi adalah dasar kepercayaan. Transparansi dicapai melalui proses perubahan yang dipahami dan dinegosiasikan bersama dan dibantu oleh tata kelola yang baik. Kebutuhan untuk mengkoordinasi kegiatan oleh beberapa aktor mensyaratkan bahwa visi bersama dapat disepakati. Dan yang ketujuh adalah klasifikasi hak dan tanggung jawab. Aturan tentang akses sumber daya dan penggunaan lahan membentuk hasil sosial dan konservasi yang harus jelas sebagai dasar pengelolaan yang baik. Akses ke sistem peradilan yang adil memungkinkan penyelesaian konflik dan jalan lain. Hak dan tanggung jawab berbagai aktor harus jelas dan diterima oleh semua pemangku kepentingan. Dan yang kedelapan, pemantauan partisipatif dan ramah pengguna. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memfasilitasi pembelajaran bersama. Informasi harus dapat diakses secara luas. Sistem yang mengintegrasikan berbagai jenis informasi perlu dikembangkan. Ketika pemangku kepentingan telah menyepakati tindakan dan hasil yang diinginkan, mereka akan memiliki minat yang sama dalam menilai kemajuan. Dalam pendekatan lanskap, tidak ada satupun pemangku kepentingan yang memiliki klaim unik atas informasi yang relevan, dan validitas sistem pengetahuan yang berbeda harus dilalui. Dan yang kesembilan, ketahanan. Perubahan sistem grosir yang tidak direncanakan biasanya merugikan dan tidak diinginkan. Ketahanan tingkat sistem dapat ditingkatkan melalui pengenalan aktif terhadap ancaman dan kerentanan. Tindakan perlu dipromosikan untuk mengatasi ancaman yang memungkinkan pemulihan serta gangguan melalui peningkatan kapasitas untuk melawan dan merespon. Dan yang ke-10, penguatan kapasitas pemangku kepentingan. Orang membutuhkan kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dan untuk menerima berbagai peran dan tanggung jawab. Partisipasi tersebut mengandaikan keterampilan dan kemampuan tertentu, sosial, budaya, dan keuangan. Partisipasi yang efektif membuat tuntutan para pemangku kepentingan. Sifat proses lanskap yang kompleks dan terus berubah membutuhkan perwakilan dan lembaga yang kompeten dan efektif yang mampu terlibat dengan semua masalah yang diangkat oleh proses tersebut. Dan sekian penjelasan saya tentang 10 materi tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.